digital ini, gadget telah menjadi bagian dari keseharian kita. Namun, di balik semua kemudahan yang ditawarkan, ada sebuah sisi lain yang tak boleh diabaikan, terutama bagi anak-anak yang masih mencari arah dalam belajar dan bertumbuh. Inilah kisah sebuah keluarga yang sedang mencoba memahami ketika sebuah layar kecil hampir mencuri masa depan anak mereka. Rika, udah, matiin tuh HP. Dari tadi mama udah panggil berapa kali, gak denger. Ayo mandi, ini udah hampir maghrib. Iya bentar Ma, lagi seru banget nih. Tinggal dikit lagi naik level. Rika, dengerin mama nak. Jangan terus-terusan main game. Mandi Gi, ntar habis maghrib kerjain PR-nya. Bentar Pak, sekarang lagi event langka nih di game. Sayang banget kalau dilewatin. Ya Allah mas, aku tuh yang ngerasa makin hari makin susah ngobrol sama anak sendiri. Dibilangin kayak gak ada efeknya, ditegur juga malah ngambek. Memang ini HP udah ngerusak segalanya. Iya, Mas juga perhatiin itu. Dia makin susah fokus, susah tidur juga. Malam-malam suka sembunyi-sembunyi bawa HP ke kamar. Dulu dia rajin baca buku. Sekarang, buku pelajaran aja gak disentuh. Aku takut mas, aku takut dia kehilangan masa kecilnya, kehilangan arah. Pokoknya kita harus ngelakuin sesuatu sebelum terlambat. Bu Santi, pada semester ini nilai Rika jauh menurun. Di kelas juga sering tidur pada saat jam pelajaran. Apa Rika sering tidur larut malam, Bu? Tidak, Bu. Cuma memang Rika pernah ketahuan dia main HP sembunyi-sembunyi di kamar saat kami sudah tidur. Saat ayahnya ingin ke kamar mandi, ayahnya mendengar suara di kamar Rika. Ternyata memang benar, saat itu Rika belum tidur. Baik, saran saya, mungkin HP-nya bisa disita pada saat jam belajar atau waktunya tidur. Ini demi kebaikan Rika untuk kedepannya, Bu Santi. Sayang sekali kalau nilainya turun hanya gara-gara gadget. Apalagi Rika adalah anak yang pintar. Terima kasih, Bu. Insya Allah, kami akan coba terapkan kepada Rika. Selamat siang, Pak Budi, Bu Santi. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Dina. Kami kesini, kami khawatir sama anak kami Rika. Dia terlalu kecanduan gadget. Dulu Rika anak yang aktif. Suka nanya ini itu, suka gambar, suka nyanyi. Tapi sekarang semuanya berubah. Dia lebih milih HP-nya daripada ngobrol sama kami. Oh, itu memang gejala yang sering saya temui belakangan ini. Gadget, terutama game dan media sosial, memang dirancang agar penggunanya betah, terutama anak-anak. Mereka bisa kehilangan banyak hal penting jika tidak diawasi, seperti kehilangan fokus belajar, interaksi sosial, bahkan empati dan masa depannya. Kami merasa gagal, Bu. Apa semua ini salah kami? Tidak ada orang tua yang sempurna, Bu Santi. Yang penting sekarang bagaimana kita menata ulang kebiasaan Raka. Misalnya dengan komunikasi, ciptakan aturan yang baru dengan cara yang lembut, jadikan Raka sebagai bagian dari keputusan itu dan bukan hanya sebagai objek yang dikontrol. Tapi gimana kalau dia nolak, Bu? Dia tuh keras kepala banget akhir-akhir ini. Anak keras kepala itu biasanya terjadi karena dia seringkali merasa tidak dimengerti. Coba ajak dia ngobrol, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami apa yang dia rasakan saat bermain game. Perlahan, coba ajak dia untuk melihat dunia nyata yang lebih menyenangkan tanpa harus lewat layar. Rika, boleh mama masuk, nak? Iya Ma.
Kamu tahu gak nak, mama sama papa itu sayang banget sama kamu. Tapi akhir-akhir ini mama sama papa ngerasa kamu itu jauh banget. Kamu lebih dekat sama HP dibanding sama mama papa. Kamu inget gak nak? Dulu kita itu suka main tebak-tebakan sebelum tidur. Ingat gak? Ingat, Ma. Kamu tahu gak nak? Mama kangen banget masa-masa itu. HP memang seru, tapi kalau kamu terus-terusan di situ, kamu bakalan lupa bagaimana caranya main, ngobrol, bahkan belajar. Hidup itu bukan cuma di dalam layar aja, nak. Di game aku ngerasa keren, Ma. Bisa menang, bisa dapat banyak poin. Di sekolah, aku malah ngerasa bodoh. Suka gak ngerti pelajaran. Justru itu, nak. Kita semua bisa belajar bareng. Kamu gak sendiri. Dan rasa keren itu tidak harus datang dari game. Bisa juga dari hal kecil. Kayak bantu adik belajar, bantu mama di dapur, atau bikin gambar lagi kayak dulu. Kalau gitu, aku boleh main game gak? Boleh, tapi dengan waktu yang terbatas. Kita bikin kesepakatan ya. Main game 1 jam, belajar 2 jam. Dan setiap malam, kita main bareng atau cerita-cerita kayak dulu. Gimana? Deal? Deal. Gadget bukanlah musuh, tapi juga bukan pengganti kasih sayang, pelukan hangat, dan waktu bersama. Di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita ingat bahwa belajar bukan soal angka, tapi tentang tumbuh bersama, memahami satu sama lain, dan menjaga agar anak-anak kita tidak kehilangan masa depannya hanya karena sebuah layar.